17 poin kesesatan ini yang bukan baru. Artinya hampir lebih dari 2 dekade, boleh dikatakan hampir seumur dengan Az-Zaitun ini ada 24 tahun ya kira-kira. Itu ada kita menghimpun ada 16 kesesatan, bahkan ketika di catatan demokrasi di Piwan itu dari orang-orang ex atau wali santri daripada Al-Zaitun itu, wali santri itu membeberkan lagi poin-poin kesesatan yang saya tambahin sampai 22. Itu yang penistaan agama saat ini dilaporkan atau ada hal lain, Bang Ada Novel? penistaan agama yang dilaporkan, yang sudah menjadi pelaporan karena memang itu jelas penistaan agamanya itu mengatakan kalam Allah itu sebagai kalam Nabi Muhammad SAW, itu sangat fatal. Kemudian juga ada beberapa pluralisme, pencampur adukan paham agama, yaitu memasukkan ajaran Yahudi ke dalam nilai-nilai agama Islam, menggabungkan ajaran-ajaran agama Yahudi ke dalam agama Islam. Begitu juga ada cara beribadah juga mencampur adukan Yahudi dan antara Yahudi dengan agama Islam. Jadi ngomong itu mesti diukur, ngomong itu harus punya prosedur. Itu bernegara yang baik, jangan ngerocos nggak jelas. Saya ini udah 53 tahun, atas nama usia dan pemahaman saya pertaruhkan. Jangan main-main. Dalam proses penyidikan, dan karena penyidikannya ke yang dia lakukan, kalau nanti sebentar lagi ada tersangka, ya mestinya paling tidak dia, kalau masih ada lagi entah siapa. Nanti kan lihat hasil gelar perkara sudah naik ke penyidikan, pasti itu tinggal menentukan tersangkanya. Ya tunggu aja beberapa hari lagi ke depan. Pak, bagaimana yang penting itu harus ditindak secara hukum. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri dan percayakan ke aparat, karena aparat itu punya tim ahli juga. Kami merespon sekarang itu secara hukum seperti itu, menyatakan saya sebagai korban. Enak sekali saudara berbicara seperti itu. Anda pikir bahwa orang-orang yang masukkan ke Zaitun itu adalah orang yang sesat, terprovokasi oleh sebuah janji-janji? Bukan. Kami menyaksikan sebuah fenomena pendidikan yang memang edukatif. Sampai-sampai orang tuanya juga marah saja sudah diatur sedemikian rupa. Kenapa? Kami bersyukur kami pada hari ini sudah seperti ini. Kalau kami misalnya melakukan counter yang sama, selesai ini urusan. Ribut kita urusan, Mas Ken. Terus terang aja. Panji Gumilang gugat Ketua Umum MUI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang menggugat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pejabat Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli Aco membenarkan gugatan perdata tersebut. Zulkifli mengatakan gugatan tersebut yang lalu benar, kata Zulkifli saat dikonfirmasi Senin 10 Juli 2023. Kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi membenarkan ihwal gugatan kliennya, namun ia tidak merinci alasan gugatan tersebut. Nanti sedang ada acara, ujarnya saat dihubungi. Berdasarkan penelusuran di laman situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, gugatan itu dilayangkan pada Kamis 6 Juli 2023 dan terdaftar dengan nomor 415 PDT G 2023 PNJKT PST. Adapun penggugat atas nama Abdul Salam R. Panji Gumilang dengan tergugat Anwar Abbas, klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum, bunyi gugatan dalam SIPP seperti dikutip 10 Juli 2023. Ponpes Al-Zaitun dan Panji Gumilang mendapatkan sorotan beberapa bulan ini lantaran praktik keagamaan yang dianggap menyimpang. Praktik keagamaan itu diketahui melalui video yang diunggah di media sosial dan sempat viral. Salah satu praktik keagamaan yang disorot adalah saf sholat yang berjarak dan perempuan diperbolehkan berada di saf depan sholat. Setelah kasus ini viral, sejumlah pihak melaporkan Panji Gumilang ke Barreskrim dengan tuduhan penistaan agama. Salah satu yang membuat laporan itu adalah Negara Islam Indonesia Crisis Center. NI Crisis Center membuat laporan pada Selasa 27 Juni 2023. NI Crisis Center mempermasalahkan pernyataan Panji yang menyebut Al-Quran bukanlah firman Allah, melainkan karangan Nabi Muhammad. Sebelum NI Crisis Center, Panji Gumilang juga dilaporkan ke Barreskrim oleh DPP Forum Advokat Pembela Pancasila. DPP Forum Advokat melaporkan Panji dengan tuduhan yang sama.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Juhandani Raharjo Puro mengatakan Panji Gumilang akan dikenakan pasal tambahan menyebarkan hoaks. Di samping pasal penistaan agama, Juhandani mengatakan pasal tambahan ini disangkakan setelah gelar perkara tambahan. Gelar perkara tambahan itu dilakukan karena penyidik menemukan pidana lain, kata Juhandani saat dihubungi Kamis 6 Juli 2023. Adapun pasal tambahan yang dikenakan yakni pasal 45A ayat 2 Jungto, pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dengan pasal ini Panji terancam hukuman penjara 6 tahun. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menaikkan perkara dugaan penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang ke tahap penyidikan. Panji Gumilang diperiksa atas tuduhan pasal penistaan agama sebagaimana pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.